biasa bikin karya installation tridimensional. Karya terakhir gue bukan berupa karya tapi berupa eksplorasi, yaitu eksplorasi mengenai bioplastik. Eksplorasi bioplastik ini gue menggunakan beberapa jenis biopolimer. Biopolimer ini dibagi ke dalam dua kategori, yaitu plant based atau animal based. Nah, untuk yang plant based, contohnya ada ini, dia cukup transparan dan fleksibel, dan juga ada ini, dia cukup sturdy, rigid, dan strong. Dalam project ini saya bakal coba mengulang eksplorasi materialnya sekali lagi dengan zat-zat aditif yang saya tambahin ke karya. Untuk mini project ini, hal pertama yang akan saya lakukan adalah membuat modeling. Modeling ini menggunakan clay atau tanah liat. Tanah yang saya gunakan berjenis earthenware karena teksturnya yang liat memudahkan saya untuk menciptakan bentuk-bentuk yang kompleks. Tanah liat ini sebelum digunakan akan saya ulen dulu atau saya gembong untuk menghilangkan air bubble yang ada di dalam tanah. Setelah tanah liatnya selesai diulen atau digembong, tanah liat ini akan dipotong menyesuaikan ukuran cetakan. Cetakannya sudah saya buat sebelumnya menggunakan papan Impraboard. Pertama, saya akan membuat model dengan menggunakan clay untuk membentuk kontur pegunungan dalam skala kecil. Jadi kalau misalkan kita melihat peta kontur kota Bandung kan itu gede banget. Nah, kita ambil secuilnya aja, mungkin 1/16-nya dari total keseluruhan range pegunungan. Setelah tanah liat dibentuk sesuai dengan ukuran wadah cetaknya, kita bisa mempersiapkan bahan-bahan dan alat untuk membuat bubur gipsum. Bahan-bahannya ada bubuk gipsum, air, dan wadah-wadah untuk mencampur. Cara membuat gipsumnya, kita menyampur air dengan bubuk gipsum. Perbandingannya adalah 1:2. Setelah dicampur dan dituangkan, gipsum harus dikeringkan minimal 24 jam. Setelah gipsum kering, gipsum bisa dibersihkan, lalu diamplas bagian-bagian yang kasarnya. Selain alat-alat tadi, kita juga bisa mempersiapkan wooden frame. Saya menggunakan kayu balsa untuk mengikat biopolimer agar tidak bergelombang. Jadi sifat dari bioplastik ini dia mudah menempel pada kayu. Jadi ketika kita menuangkan larutan bioplastik itu pada permukaan akrilik atau kaca, dia tidak akan menempel. Tapi jika kita taruh di atas kayu, dia akan mudah menempel. Setelah itu, kita dapat mempersiapkan alat-alat untuk membuat bioplastik. Alat-alatnya adalah kompor, panci, measuring cup, wadah cetak silikon, spatula, cawan Petri, atau bisa juga menggunakan alat-alat baking. Proses pembuatan bioplastik ini memerlukan kalor untuk mentransformasi bentuk kimianya. Jadi kita harus menggunakan kompor. Bahan-bahan pembuatan bioplastik ini terdiri dari biopolimer, plasticizer, dan solvent. Semua bahan bersifat biodegradable, dan hal pertama yang harus kita lakukan adalah menakar semua bahan-bahan tersebut. Setelah semuanya tercampur dengan rata, baru kita nyalakan api. Panasnya mungkin medium heat. Setelah itu, kita sambil aduk-aduk sampai teksturnya mengental. Ini adalah karya hasil dari percobaan terakhir. Dapat dilihat hasil dari cetakan gipsum ini tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan karena volumenya terlalu tebal. Sedangkan yang menggunakan wooden frame dapat menciptakan bentuk gelombang sendiri ketika proses air drying. Jadi, saya akan mengulang proses di episode 2 menggunakan komposisi bahan dan cara yang sedikit berbeda dengan yang sudah saya lakukan.